teman-teman semuanya. Apa kabar Regi? Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Dompet kabar baik? Mana dompet? Dompet tidak baik pastinya. Dompet tidak baik. Oke. Pak Adun gimana Pak Adun? Sehat? Kami makio Gila. Nanti ada subtitlenya di bawah buat yang nggak ngerti. Hari ini kita akan ngobrolin apa ya? Jadi enaknya nih kita ngobrolin sebuah band, satu nama band yang mengiringi Musik Indonesia. mengiringi musik Indonesia pasti, mengiringi masa-masa kita, entah itu dari zaman sekolah sampai saat ini. Jadi ada satu band yang emang pasti kita dengerin dari masa sekolah sampai saat ini. Nama bandnya adalah Cing ding ding ding. Terpenten. Terpen. Waduh. Siapa yang nggak kenal sama nama besar seperti Peter Pan, bener nggak? Benar. Ya, jadi kita bakal bahas Peter Pan. Peter Pan. Ya. Peter Pan atau sekarang mungkin lebih dikenal dengan, bukan lebih dikenal sih, karena udah ganti nama juga kan. Jadinya Noah. Jamlah. Jadi bakal bahas Peter Pan mulai dari awal sampai akhir. Oke. Emang udah berakhir? Mulai dari awal sampai sekarang. Nah. Dari awal sampai sekarang. Jadi Peter Pan atau Noah, kalau gue sih kayaknya ya, yang pertama itu pasti dari lagu Mimpi Yang Sempurna. Yoman. Ya. Mimpi Yang Sempurna, karena emang pas belajar gitar pun, karena CGD. grip, chordnya itu cuman CGD doang kan, jadi cocok lah buat gitaris sekolahan yang baru pengen main gitar, pengen kelihatan keren di mata cewek kan. Iya. Pasti nguliknya lagu Peter Pan. Tapi yang perasaan waktu sempurna. dulu waktu bawain lagu itu nggak ada keren-kerennya sih kalau gua. Keren. Main cewek-cewek cuek aja tetap cuek. Intinya berarti nggak keren gitu orang mah. Karena intinya nggak keren sih. Jadi emang Mimpi Yang Sempurna. Kalau lo semua? Kalau saya sendiri ya pasti lagu yang pertama saya tahu band Peter Pan ya itu Mimpi Yang Sempurna. Mimpi Yang Sempurna. Terus Aku dan Bintang. Ya. Baru dari sana kan Topeng Sahabat. Ya. Topeng Sahabat. Tapi sahabat nggak ini kan apa? Tapi tadi topeng sahabat. Jadi nyari sahabat yang nggak bertopeng kan? Waduh. Itu susah sekali nyari sahabat yang tidak bertopeng. Iya. Sahabat bermuka Topeng. Emang pasti Mimpi Yang Sempurna lah. Iya. Terus sampai boomingnya itu album Bintang di Surga sih. Iya. Album Bintang di Surga. Deng. Apalagi pas zaman MTV Ampuh kan. Iya. Zaman MTV Ampuh, lagu Ada Apa Nah, itu Denganmu. acara-acara yang di MTV Ampuh apaan sih? Acara-acara yang di MTV Ampuh. Enggak. MTV Ampuh kan acara. Enggak, maksudnya yang acara chat gitu tuh. Iya. Siapa sih namanya? MTV apa sih? MTV Ampuh. MTV MTV Ampuh. Ampuh. Ajang musik di bumi 20. Oh iya benar. Ajang musik Saya lupa di lagi. bumi 20. Nah, si Merajai kan tuh beberapa minggu kan? iya beberapa minggu. Kelihatan kalau udah umuran. Ya, jangan tanya faktor umur dong, nanti para yang itu lihat semua lagi. Iya, jangan dibilangin dong umurnya 30 tahun. Bilang jangan. Jadi lagu Ada Apa Denganmu kan pertamanya. Iya. Ada Apa Denganmu, chord-chordnya juga pasti tenet. Iya. Itu pasti sering dimainin lah. Hampir semua lagu di album Bintang di Surga kita dengerin pasti. Paling kalau gue sih di album itu paling suka itu 2DSD. 2DSD. Tapi lupa lagi sih 2DSD itu apa sih D-nya 2D SD. Ya itulah lupa. 2DSD itu paling suka di album itu. Kalau yang album Bintang di Surga yang pasti
single yang bintang di surga dong. Kalau misalkan saya Nah, nama album lagunya pas berarti. juga sama single yang itu. Kalau Anda Kalau Bung mana Bung? Bung Ntar. album bintang di surga. Apa dulu nih? Album bintang di surga pasti dengerin dong. Dengerin lah, Atau pasti. emang biasa aja ke album Peter Pan yang atau kalau dulu kan pasti kalau sekarang bahasa sekarang ngebucin lah, Ya. bucin album itu gitu kan. Yang pasti ya lagu itu emang pada waktu itu bintang di surga emang Lagunya, sangat merajai. albumnya, Iya, albumnya, dua-duanya. dua-duanya sama. sama lagu bintang di surga. Tapi kalau untuk Deng dem, nah itu kan. Tapi kalau untuk Pasti. pertama dengerin sih, yaitu yang ECGD tadi. Ya mimpi yang sempurna pasti. Iya. Sama kalau misalkan nyetem gitar, semua Pasti. tentang kita. Nah, dong deng. Gitu kan. Semua tentang kita. Atau apa dibawakan tong teng dem, tong teng dem, tong teng teng. Nah gitu. Itu sih. Sampai kan abis album itu lanjut ke Alexandria kan. Ya, Alexandria. Lanjut ke Alexandria. Itu juga sempat jadi soundtrack kan ya? Emang soundtrack film Alexandria. Oh, iya. Yang pemainnya itu Chelsea kalau nggak salah. Bukan. Chelsea, Bukan. Julie Estelle, terus Fahri Albar, sama satu lagi yang kembar, nggak tahu Misanya, nggak tahu Marcel Chandra Winata gitu. Lupa lagi sih filmnya kayak gimana. Oh, makasih. Apanya makasih buat apanya? Filmnya gimana apanya? Dia udah GR aja. Tepuk-tepuk makasih. Makasih lo udah inget filmnya. Itu sih Alexandria yang Tabisaka dari situ kan. Tapi album itu emang nggak apa sih? Ya booming, cuman nggak se-booming Bintang di Surga Iya, gitu kan album itu. Nah dari situ si Peter Pan itu kan masuk ke fase dimana personilnya Udah cabut. bukan pada cabut sih kalau nggak salah sih dipecat kan dua personilnya. Iya. Jadi sampai konferensi pers kan kalau dulu kan ada acara-acara gosip kayak bukan acara gosip sih berita selebritis check and recheck kalau di RCTI kabar-kabari nggak alamin nggak Ya. gitu kan itu ngeliatin konferensi pers si Peter Pan ngeberhentiin dua personilnya Andika sama Indra. Iya. Dari situ kan si Peter Pan agak kayak berhenti lah, kayak berhenti di kayak vakum gitu, tapi nggak vakum juga Iya. kan, jadi kayak nggak ngeluarin apa-apa kalau nggak salah kan, nggak ngeluarin apa-apa sampai ke, tapi ini koreksi juga jika salah ya. Album Peter Pan yang Hari yang Cerah dulu atau The Titans dulu sih yang keluar? Nanti sih. Kalau yang saya tahu ya, yang itu dulu, yang apa tadi? The Titans. Bukan. Jadi Hari yang yang rasa Cerah ya, Hari yang rasa Cerah ini Hari yang Cerah dulu. Hari yang Cerah dulu. Hari yang Cerah itu kan diawali sama Menghapus Jejakmu. Itu kan booming juga Ya. itu. Jadi pas udah lama nggak ngeluarin kan, Peter Pan langsung ngeluarin Menghapus Jejakmu Ya. yang ya khas nada-nada Peter Pan lah, Ariel kayak gimana gitu kan. Langsung booming juga, sampai gitar-gitarnya diulik juga kan si Menghapus Jejakmu itu. Ya. Iya ya, Menghapus Jejakmu dulu ya, baru Rasa Ini Ya. dan The Titans atau Rasa Ini dulu sih. Iya, yang saya tahu sih Peter Pan dulu, yang itu dulu apa? Menghapus Menghapus Jejakmu. Nah, nggak lama The Titans. The Titan bikin lagu yang pertama Rasa Ini. Nah, itu Langsung ngeluarin Rasa itu, Ini. Dan si Peter Pan itu lanjut dengan 4 personil doang yang tersisa gitu kan, kayak Ariel, siapa sih? Uki, Lukman Reza. sama Reza. Iya. Nah, si additional keyboardis sama basisnya itu dulu kalau nggak salah David kan, David Naib, waduh. Bukan lah. David Beckham, waduh. David Naib aja. David Noah yang sekarang udah jadi Noah, udah masuk jadi personil resmi, sama basisnya Govinda. Iya. Dulu tuh Si kalau dulu mah nama bandnya Domino, Iya, itu iya. sempat juga ngebas di additional di Peter Pan. Iya, Nah si The Titans mah lanjutnya pakai personil gitaris 5 Minute. Cuma solo yang drummernya saya nggak tahu sih. Terus basisnya Indra kan. Ya.
sama apa sih disebutnya tuh yang keyboardisnya satunya lagi kan Andika keyboardis nih Kayak apa sih? synthesizer tapi bukan sih apa sih namanya tuh lupa saya. Itu juga nggak tahu nggak kenal. Sequencer. Nah kayak sequencer lagi, sequencer terus si vokalisnya itu Rizky kan. Rizky itu dulu Dream Band. Ize. Ize, ya. Nah, nggak tahu nih yang pada nonton tahu Ize atau enggak. Zaman jebot. Zaman kita SMP itu. Zaman kita SMP kelas 2-an. 3 kelas 3. Kalau 3 mah udah Pluto. 3 mah udah zamannya Pluto, udah masuk ke ini Lanina yang juaranya. Kalau Ize mah kan angkatan Kota Kapten. Oh iya. Yang lagunya tuh Rahasia tuh Ize. Terus masuk jadi The Titans. Itu juga The Titans yang masa ini booming juga kan? Iya. Bener nggak? Iya. Sampai ya kayak disebut saingan juga nggak tahu ya. Cuman emang Enggak, kadang-kadang gini loh. Semenjak single Peter Pan yang menghapus jejakmu, terus nggak lama The Titans keluar, itu banyak orang yang bilang apa ya? Kadang-kadang suka ngebandingin loh. pasti itu pasti sih, pasti ngebandingin gitu. Gara-gara mungkin Andika dan siapa nih? Indra keluar terus bikin lagi. Nah, The Titans sama Peter Pan suka dibanding-bandingin gitu. Bener nggak? Nah, itu minum dulu bentar. gimana? Ada ini nggak? Gak jadi ya? Nggak aja sih. Emang pasti ngebanding-bandingin sih, apalagi kan dulu pas pertama Rasa Ini keluar, ya timbre suaranya kan emang ya disebut mirip sih enggak, cuman agak-agak sama lah si Rizky sama Ariel itu, makanya emang tong digetruk-getruk atuh. Makanya emang jadi ngebandingin kan antara Ariel sama Rizky gitu kan. Ya tapi kalau dari fisik sih ya ganteng sama lah, ya sama. Apaan coba ngobrolin fisik? Enggak. Cowok lagi dia ngobrolin fisik. Bukan masalah itunya loh. Ya meskipun kita cowok gitu, kita juga lihat kan gitu fisiknya. Kadang-kadang oh ya hampir sama juga sih gitu kan. Cuman gaya rambut beda. Ya, gaya rambut Kalau doang Ariel yang mah kan beda. emang khas pisannya gaya rambutnya tuh. Kalau Rizky mah kan dulu gaya rambutnya tuh gimana ya? Unik sendiri, ya kayak Harajuku gitu kan. Kayak Harajuku. Kalau ya Hararoyam. Ya kayak rambut yang Hararoyam. Sekarang udah rapi dong sekarang. Nah, gitu sih. Cuman kalau misalkan kita nih, misalkan ngebandingin Peter Pan. Kamu ya suka gue banding-bandingin ya? Nggak suka ya dibanding-bandingin kayak gitu. Terus kalau misalkan ngebandingin pas dulu ya, ini mah kita anggap kita di zaman itulah. Ya. Pas pertama menghapus jejakmu keluar sama Rasa Ini keluar, enak mana? Menghapus jejakmu. Kalau ditanya ngebandingin, aduh susah juga. Tapi ya kan ini beda selera ya. Ya, Saya juga menghapus jejakmu sih. ya sama sih sebetulnya gitu kan. Rasa ini enak. Cuman kalau menghapus jejakmu itu kayak ya Peter Pan banget gitu kan. Peter Pan banget. Lebih ringan kalau misalkan didengar. Lebih ringan. Jadi terus enak dengerin sampai sekarang juga masuk aja kan. Yang paling utama enak dibawain kalau lagi ronda. Nah, bener, lagi nongkrong gitu kan. Nongkrong di Gang Gapura gitu kan, di Gapura atau di pos-pos, nongkrong sama teman-teman, jual gembreng itu kan. Tapi sekarang kayaknya jarang deh ya yang kayak gitu ya. Jarang Anak-anak banget. muda sekarang. Jarang udah saya nggak pernah lihat lagi tuh kayak gitu. Ya, kebanyakan kan sekarang nongkrong emang di tempat kopi kayak gini gitu kan. Tempat kopi kayak gini, di tempat makan gitu kan, di warnet nongkrong sampai semalaman. Di kosan. Sendalnya dimasukin, TV-nya dinyalain kenceng. Wah, siapa? Halo. Sendal gitu yang dimasukin tuh. Kayak gitu sih, The Titan, Noah. Lanjut ke
sampai akhirnya karena emang sengketa kan nama Peter bukan gak tahu sih emang sengketa gak tahu bukan karena emang katanya yang pertama nemuin Peter Pan itu Andika. Nah dulu nih pas sebelum ya kalau sekarang kan nyari info itu gampang banget kan lewat internet udah nemu lah gitu. Ya kayak gini lah kita bikin video konten kayak gini juga riset dulu kan nemunya di mana di internet gitu kan. Saya juga baca tadi sih. Nama Peter Pan dulu yang pertama kepikiran itu artinya dari mana dan nemunya gimana? Yang pertama nih sebelum memang sekarang kan memang nama Peter Pan dari mana bisa dijelasin lah gitu. Nah dulu nih. Kalau yang saya tahu nama Peter Pan tuh dari nama apa ya? Film kalau nggak salah sih. Kartun itu yang bajak laut itu. Bahkan game punya pun kan ada yang Tinkerbell sama Harry Tinkerbell itu. Yang saya tahu tuh itu nama Peter Pan di situ. Kalau gua dulu Peter Pan itu ya. Jadi ya ini mah kabar burung di tongkrongan kan. Peter Pan itu adalah perapatan terminal Antapani. Dulu tuh kayak gitu ada gitu kan. Kalau lu gimana dulu? Nama Peter Pan atau nggak tahu sih atau cuek aja gitu kan Peter Pan ya udah Peter Pan gitu kan. Kalau yang saya tahu sih itu dari nama perapatan terminal Antapani. Peter Pan terminalnya sebelah mana ya? Kan Peter Peter enggak maksudnya terminalnya sebelah mana? Nggak tahu sih ya mungkin di Cahem mungkin kan udah nggak masuk Antapani udah nggak masuk Antapani. Iya sebetulnya cuman emang kabar burung yang di tongkrongan dulu gitu karena emang Peter Pan kan band dari Bandung jadi yang kabar burungnya kayak gitu. Nah, tapi sebetulnya abis baca-baca sih, jadi Andika itu nemu nama Peter Pan itu dari warung sate, yang namanya warung satenya itu Peter Pan, gitu. Tapi yang saya tahu sih itu doang. Iya lanjut sengketa, ya kayak sengketa lah kalau tanah mah perebutan gitu kan, tapi akhirnya nggak ada yang make kan si Peter Pan itu lanjut ke si Peter Pan namanya ganti jadi Noah. Yang resmiin si David Noah langsung resmiin David kan itu kan seudah Ariel habis dari masa pesantrennya gitu kan karena emang dulu juga mau gimana pun Peter Pan kayak gimana emang dilihatnya dari karya sih jadi emang sisi kita ngelihat ya sosok musisi kayak Ariel lah misalkan ngelihatnya emang bukan dari segi keseharian dia kayak gimana tapi emang dari karya dia yang dia keluarin sampai pas lagi di dalam pun dulu kan ngeluarin lagu Dara itu booming juga kan maksudnya gitu ya siapa yang nggak inilah Ariel dengan karisma Ariel gitu kan kalau kita makan cuman Supra gitu kan tapi duluan Supra kan daripada karisma duluan Supra makanya jadinya kolot kan. Hanya nggak laku sekarang. Peter Pan, Noah dan The Titan berarti itu kan punya hubungan lah apalagi The Titan kan emang pecahan dua personilnya bekas dari Peter Pan. Peter Pan, The Titans, Noah yang emang mulai dari Noah berarti Noah pertama kali itu seperti kemarin ya kan yang pertama Noah ngeluarin single seperti kemarin itu album seperti seharusnya kalau atau bukan sih lupa saya kurang ini mending mana Peter Pan, Noah, The Titans, Noah. Peter Pan sih ya saya juga sama sih Peter Pan sih Kenapa? Kalau ditanya kenapa, alasan saya yang saya tahu Peter Pan meskipun sekarang sudah ditinggalkan beberapa personilnya kan. Terus sisa 2 sekarang. Ya sisa 2. Tapi tetap nama Peter Pan tuh ada gitu. Meskipun bukan Peter Pan lagi. Iya sih. Kalau misalnya saya itu. Emang lagu-lagu Peter Pan sih emang enak sih yang dengerin sampai sekarang juga. Kalau Noah gimana ya? Kayak kalau Noah tuh kayak ya maksudnya enak tapi kalau misalnya buat Eke mah terlalu modern sih. Terlalu modern. Jadi lepas dari jati dirinya gitu kan.
Pas dari Ya Jati mungkin mereka seperti itu karena ingin membuat image yang baru. Dengan nama Iya, Noah sendiri. nama Noah sendiri. Tapi kalau menurut gua Tapi- mah sih, No? ya lanjut. Ya tapi bukan berarti nggak bagus ya. Ya enak. Enak. Di Noah sendiri justru kalau dilihat dari segi komposisi lagu, terus ya kalau denger juga ya memang berbeda dari Peter Pan yang sebelumnya. Ya, dari lagu-lagu yang sebelumnya dengan ditunjang teknologi yang bagus juga, lebih baik juga daripada yang dulu. Cuman kalau dari segi karya emang lebih enak dengerin. Bukan lebih enak, sama-sama enak, cuman lebih ngena Peter Pan gitu. Lebih kena lagu-lagu ya. Mungkin karena yang dibawa nama Peter Pan. Mungkin karena memang orang zaman dulu kali ya. Orang zaman dulu kali ya. Emang sih kalau menurut gue sih Noah kayak kebanyakan recycle lagu sih. Kalau sekarang. Jadi kayak lagu-lagu zaman dulunya Peter Pan pun kan di aransemen ulang gitu kan. Tapi nggak apa sih kayak nggak bisa ngegantiin lagu pas Peter kayak lagu menunggumu pas sama Chrisye kan, itu kan enak banget gitu kan. Terus dibikin Ariel sendiri ya enak, cuman kayak nyawa lagu itu tuh emang sama Chrisye gitu kan. Lagu menunggumu itu gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau The Titan sih apalagi ya semua ya beberapa lagu enak gitu kan. Emang nggak terlalu, kalau gue sih nggak terlalu ngedengerin lagu-lagu The Titans. Ada beberapa lagu yang didengerin. Cuman semenjak Rizky keluar pun jadinya malah makin redup kan. Udah ganti vokalis kan. Jadi beberapa tahun ke belakang. Enggak, bahkan gini loh. Apa ya? Jadi gini, nggak tahu lagu terakhirnya apa tuh The Titans. Terus saya nggak pernah dengar lagi. Iya, betul. Lagu apa sih? Aduh, lupa lagi. Pokoknya ya mungkin dulu nggak begitu rame ya kayak YouTube sekarang kan gitu. Tapi yang saya ingat tuh pas ngeluarin single apa udah nggak ada lagi. Ini The Titans ada nggak sih gitu. Nah, benar. Tapi Rizky-nya masih stay tuh di situ tuh. Rizky-nya masih Tapi stay. terus kesini saya tahu Rizky udah keluar gitu. Tiba-tiba ikut sama Drive kan sekarang. Ya, Rizky sama Drive. Jadi gue ngeliat The Titans juga apa sih kayak The Titans mesti ada emang karena ada suggest video dari YouTube yang kayak ngeliatin The Titans lagi audisi vokalis. Jadi gue sempat ngikutin audisinya vokalis The Titans sampai nemu si yang vokalis yang sekarang Rizky namanya. Cuman emang karena kebanyakan band nyawa sebuah band itu di vokal gitu kan dari sisi vokalis. Jadi pas ganti vokalis itu kayak enggak beda sih rasa. gitu. Beda rasa gitu. Cuman Dewa mungkin yang sukses ganti vokalis gitu kan. Kayaknya gitu kan. Cuman Dewa kayaknya yang emang sukses ganti vokalis sama ada band. Sama ada band gitu kan semenjak Baim terus masuk siapa sih namanya vokalis ada band tuh? Doni ya, semenjak masuk Doni kan masih enak-enak aja gitu kan. Ngeluarin manusia bodoh gitu kan. Jangan saya dong bodohnya. Selain juga Selain ganti nggak ganti vokalis. Ganti sebelum kakak? Ada sih. Emang slang emang angkatan keberapa gitu kan. Itu udah gak tuh belasan gak tuh puluhan gitu sih slang angkatan kakak. Tapi ngebawa nama slang yang booming album pertama kan emang kakak gitu kan. Sebelumnya emang ada vokalis sebelumnya. Tapi The Titans kayak jatuh banget gitu. Jadi auranya tuh aura Rizky yang emang udah The Titans banget sama Rizky gitu meskipun namanya hampir sama, cuman apalagi kayak sekarang kan emang kebanyakan band-band yang dulu tuh kayak nge-recycle lagu dulunya buat dibawain lagi gitu, dan aransemen ya ada perubahan-perubahan. Jadinya kayak ngebosenin. Nah itu yang jadi pertanyaan, kenapa band-band zaman dulu yang sekarang masih ada, yang masih hidup lah,
enggak banyak menciptakan karya yang baru, malah cenderung nge-recycle lagu hits lamanya. Ini bisa jadi pertanyaan buat yang nonton juga sih, buat ditulis di kolom komentar jawabannya. Cuman kalau misalkan gua boleh ngasih jawaban, kayaknya sih karena emang pasar kitanya udah sulit nerima karya-karya baru dari sebuah band, gitu kan. Karena emang kalau sekarang kan kayak ngeluarin single aja mesti yang kayak gimana dulu baru bisa diterima gitu kan. Apalagi ya emang era kan terus-terusan berubah gitu sih kayaknya gitu kan. Terus kayaknya juga regenerasinya juga sekarang kurang ya, mandek gitu kan. Terus sekarang juga jarang ngelihat studio musik misalnya. Kan kalau dulu kan kita main kemana, studio musik ini sih. Iya, benar. Sekarang emang malahan susah yang sih. dulu kita pernah sambangi pun udah pada nggak ada. Udah ada beberapa nggak ada sih. Kayak studio musik emang studio musik sekarang pun kan udah mahal, sulit ditemukan gitu. Kalau dulu mah kan kalau misalkan di Bandung hampir di tiap kecamatan ada studio musik, tak 1 atau 2 studio dan di situ tuh kayak ada studio musik yang emang bukan dikhususkan sih, jadi emang tongkrongannya anak-anak musik ekstrim, ada tongkrongannya musik-musik ya agak kalem gitu kan. Agak kalem tuh yang kayak gimana ya? Ya kayak pop-rock kayak gitu kan. Bahkan sempet masih inget, nggak tahu bener atau enggak, tapi koreksi. Waktu kita ngejam dulu nih, pernah di studio mana gitu ya, ngebawain, ternyata si orang yang datang nggak boleh katanya. Pernah nggak sih? Nah, pernah. Jadi kita kan Pernah ya? sempet band teriak-teriak lah. Nah, kita masuk di studio. Ini agak intermezzo sih, keluar dari bahasan sih. Masuk di studio. Tapi nggak apa-apa kan? Kita ngebahas dulu dikit ya, nggak apa-apa ya. Masuk di studio, kita latihan lah. Di mana sih? Kalau tahu sih daerah Banjaran, ada daerah Banjaran. Pas kita pulang dari Majalaya. Itu tuh. Oh yang tahu. Itu studio temen. Jadi pas kita bawain lagu udah sekitar 2 atau 3 lagu, karena ketukan drum memang kenceng kan. Temen kan yang main drumnya. Dista. Diketuk lah dari kaca. Tok. Jangan keras-keras. Gimana mainnya gitu kan, main band. Sedangkan musik kita dulu tuh kayak gitu ya, kan. kayak gitu kan, penuh energik lah gitu. Nah itu sih. Balik lagi ke bahasan Noah. Dan sekarang Andika pun udah cabut dari The Titans. Udah cabut Saya dari The Titans. Nggak tahu. Dan udah bikin band namanya Mikaela, dan kembali lagi nge-recycle lagu yang di The Titans. Mikaela namanya. Namanya Mikaela Band. Ada Instagramnya sih. Jadi gue tadi sempat dengerin ada lagu yang seandainya The Titans dibawain sama Mikaela. Ya itu emang ciptaannya Andika mungkin ya. Cuman kayak sulit aja gitu. Ya, kenapa nggak bikin yang baru ya? Nah itu kan bikin yang baru. Untuk Mikaela sendiri emang personalnya masih dulu The Titan semuanya enggak sih. Kalau gue lihat tadi sih kayak ya beberapa yang selain Andika sih gue kurang tahu gitu. Kalau misalkan The Titan lihat dari kanal-kanal online emang masih sama vokalis baru minus Andika. Gitu doang. Kalau sekarang kan Noah sisa 3 orang. 3 ya. Yang asli Peter Pan-nya Ariel sama Lukman doang. Iya. Gitu sih. Emang Peter Pan emang menghiasi masa-masa kita di sekolah. Ya, juara. Bicara gitu. Peter Pan tadi saya keinget waktu pernah album apa yang di dagu sampai meledak tuh. Apanya yang meledak? Ya, pas bawa apa ya, album apa gitu. Di dagu tuh meledak sampai ke jalan-jalan. Kesana nggak? Enggak. Kalau saya kesana. Album yang mana? Duh, saya lupa lagi. Berarti Peter Pan yang masih baru-baru mungkin ya. Kayak ada apa dengan pokoknya itu personnya masih zaman sekolah apa? SMP, SMA? SMP. Oh, berarti zaman Bintang di Surga atau Alexandria mungkin. Ya. Itu dia ngeluarin yang harinya pakai singlet bukan? Jadi pas di Dago tuh kalau misalkan yang nonton pernah ke Dago sampai ngebludak ke jalan-jalan, kita nggak tahu album Dagonya apa. Di mana? Dago mana ya?
Saya lupa. Pokoknya sampai Luber keluar. gitu ya, luber. Jalan Dago pun tutup. Kayak demo berarti. ya gitu. Saking antusiasnya khususnya warga Kota Bandung ya atau Jawa Barat mungkin ke situ tumpah. Ya semua. emang kalau misalkan sekarang kan kayak BTS lah, Ya. BTS ke Indonesia kan BTS. emang iya kan emang fans-fansnya tuh emang wah gitulah rame gitu kan. Kalau dulu sih Peter Pan mungkin ya emang kalau bahasa Sundana emang edan-edanan gitu kan dulu pada ngefansnya itu cowok cewek gitu kan. Ya cewek kan aril-arilan gitu. Aril gitu kan. Padahal bukan Ariel kan? Hah? Padahal bukan Ariel kan? Aral. Nama Aral. Arilna beuting Aral. Iya. Kayak gitu sih emang Peter Pan balik lagi menemani masa-masa kita di sekolah gitu kan. Kalau misalkan galau di sekolah galau gara-gara lope di sekolah pasti semua tentang kita udah pasti nemenin Iya. malam kita gitu kan. Entah itu dengerin CD-nya udah masuk CD kan zaman Tapi CD. kalau awal-awal kayaknya bukan CD deh, Walkman. Iya Walkman udah kan kalau gue gak punya Walkman sih jadi kayak VCD gitu. Jadi nemenin malam-malam kita dengerin Peter Pan sambil ngegalau atau enggak request ke radio lagunya Peter Ya Pan. tuh gitu kan. inget zaman radio lagi. Iya kan zaman radio Iya. requestnya pasti Peter Pan. Ya ada requestan dari Bapak Egi di kamar aja. Iya. Lagunya lagu Peter Pan yang menghapus jejak. Kirim salamnya buat sayang Pernah tercinta nggak? di kamar aja. Pernah ngirim Pernah request gitu? lah, pernah gitu kan. Sampai nge-request lagunya kan? Sampai nge-request lagunya pernah. Bahkan emang dulu nongkrong di radio tuh resep gitu, suka Seru. seru. Ya itu sih Peter Pan. Cuman ya sekarang Noah yang sekarang pun ya enak gitu intinya karya-karya mereka emang tetap enak. Makanya kita bahas juga karena emang Peter Pan, Noah, The Titans emang menemani gitu intinya. Iya. Gitu sih. Kalau kalian gimana sih soal Peter Pan ini? Pasti Punya pendapat punya pendapat masing-masing. Tapi ini kan kita ngobrol saja di sini. Jadi kita nggak ngerasa sok tahu, benar nggak? Bener, nggak ngerasa Nggak sok tahu, nggak merasa pinter dalam pintar musik. juga. Jadi kita di sini hanya ngobrol saja, hanya sharing saja. Kenapa kita ngobrol kayak gini? Karena ya yang tadi Egi bilang, musik Peter Pan, The Titan, Noah itu menemani waktu dulu. Iya, apalagi yang lahirnya tuh 90 2000-an gitu. Gitu 2000-an sih. 2000-an masih. Ada 2000-an ya sih ya? masih lah ya. Jadi 90, 98, 2000-an. Pasti Peter Pan menemani gitu kan. Kalian semua luar biasa. Nah, itu kan. Itu udah masuk Noah sih. Sapaan Ariel yang khas itu kan. Kalian luar biasa enggak? Bener. Jadi kalau menurut kalian gimana sih Peter Pan, The Titans, Noah? Iya. Tinggal ditulis aja di kolom komentar. Iya. Dan kita masih di Oh iya, Raum lupa Kopi. lagi. Hari keberapa ini? Hari ketiga ya. Kita di sini. Kita masih di Raum Kopi ya. Dan buat yang pengen tahu di mana Raum Kopi, tinggal follow aja IG-nya di raum.cm, nanti kita pasang di bawah. Ngopi-ngopi dengan sensasi yang berbeda. Apa bedanya? Menyenangkan. Apa bedanya? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Rasain aja sendiri. Karena mesti dirasain. Gitu kan buat kalian semua yang nonton di daerah Sorong Banjaran, mending datang langsung ke sini. Iya. Siapa tahu nantinya kita bisa ngobrol lagi ya. Ada teman lagi kan banyak kan, ngobrol di lebih seru sini juga lebih kan. enak. Nah itu. Jadi nggak hanya kita bertiga aja. Kadang nantinya bisa datang siapa aja gitu. Iya. Boleh lah. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini ya. Sekarang kayaknya kita udahan dulu kontennya. Kita nanti bakal bahas lagi konten-konten yang lainnya. Atau misalkan ada saran buat konten kita bahas di sini. Boleh lah. Iya. Karena kita senang ngobrol sih. Jadi mending ngajak Kongres. Ngawangkong tuh beres-beres. Iya. Mending ngajak ngobrol sama banyak orang gitu kan, sambil diskusi, sambil kalian kolom komen. Kalau ada sempet kita pasti balesin gitu. Udah. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Bye. Salam.